Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi amarna an nusliha ma'isyatana lilailis sa'adah wa naquma bil wajibat fi ibadatihi wa taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah. Seorang kiai besar, salah satu pendiri organisasi besar di Indonesia, Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu pernah menulis dalam catatan beliau, manusia itu hidup di dunia cuma sekali saja, dan sekaranglah saatnya kita bertaruh apakah sesudah mati nanti kita akan merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya atau justru merasakan kesengsaraan yang sesungguhnya. Oleh karena itu kemudian beliau gambarkan, bila ada manusia yang kena kasus kriminal, biasanya dia begitu sangat susah dalam hidupnya, makan tidak nyaman, tidur tidak enak, lalu kemudian mencari pengacara, mencari dukungan agar dia kemudian selamat untuk tidak bisa dipenjara. Sebegitu sangat gelisahnya ketakutan untuk dipenjara itu. Tetapi lalu kemudian beliau sebutkan, pernahkah kita berpikir segelisah dan setakut itu tentang nasib kita di akhirat? Masyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu kemudian maka bekal takwa, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, itu menjadi penting untuk kita sama-sama terus ingat. Berbekallah kamu, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak menjadi orang yang merugi. Nah, saat ini kita akan bahas tentang buah dari orang yang bertakwa itu, yang di dalam Quran surat At-Tolak ayat 2 sampai 5 itu disebutkan setidaknya Allah akan memberikan 5 manfaat buah dari orang-orang yang bertakwa itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yang pertama, nanti orang yang bertakwa itu akan diberikan jalan keluar terhadap persoalan-persoalan, kesulitan-kesulitan hidupnya. Lalu kemudian Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan inilah yang akan kita bahas saat ini, adalah rezeki yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Di ayat yang keempat, Allah juga Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwa orang yang bertakwa itu nanti akan dimudahkan urusan-urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan mudahkan orang-orang bertakwa ini dengan urusan-urusannya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'adzim lahu ajra. Kemudian di ayat berikutnya disebutkan, siapa yang bertakwa kepada Allah nanti akan dihapus kesalahan-kesalahannya, lalu kemudian dilipat gandakan pahalanya. Jadi menurut Quran surat At-Tolak ayat 2 sampai 5
disebutkan bahwa manfaat buah orang yang bertakwa itu adalah Allah akan berikan jalan keluar. Kalau orang bertakwa ini punya masalah, Allah akan berikan jalan keluar. Lalu kemudian yang kedua, Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka atau rezeki yang dijanjikan. Lalu yang ketiga, Allah akan mudahkan urusan-urusan orang yang bertakwa ini. Dan yang keempat, Allah akan hapus kesalahan-kesalahan orang ini dan Allah akan lipat gandakan pahalanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka kajian kita kali ini akan bahas secara khusus tentang salah satu buah dari orang yang bertakwa itu, yaitu tentang rizki yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Kita akan melihat dulu bagaimana pandangan manusia atau pandangan yang harus kita sikapi bersama terhadap harta. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba, an umrihi fima afna, wa an ilmihi ma amila bihi, wa ammalihi min aina iktasabah, wa fima anfaqah, wa an jismihi fima ablah. Di dalam hadis ini disebutkan nanti manusia tidak akan bergeser kakinya seorang hamba pada saat hari kiamat, kecuali nanti sudah akan ditanya tentang 4 hal. Tentang umurnya, dihabiskan untuk apa, ilmunya dia kerjakan untuk apa, lalu kemudian bagaimana dengan hartanya, didapat dari mana, lalu kemudian dikemanakan, dan tentang dirinya atau tubuhnya, dihabiskan juga untuk apa. Maka penting untuk kita sama-sama ketahui khusus terhadap harta ini, terhadap harta, bahwa harta itu nanti di akhirat menjadi topik pertanyaan yang sangat penting di antara sekian banyak pertanyaan yang akan diajukan Allah, karena menyangkut 2 hal. Min aina iktasaba, dari mana kamu dapat harta itu, lalu kemudian wa fima anfaqahu, lalu kemudian untuk apa kamu salurkan atau gunakan harta yang kamu dapat itu. Ini menjadi sesuatu yang berat untuk kita sama-sama pahami dan sama-sama ingat bahwa harta itu akan menjadi sebuah topik hisab yang penting nanti kita di akhirat. Oleh karena itu, sampai indahnya apa yang disampaikan oleh Malik bin Dinar itu ketika beliau memberikan gambaran tentang dinar. Innama summiyad dinar li'annahu dinun wa naru, wa maknahu man akhadahu bihaqqihi fahuwa dinuhu, wa man akhadahu bi ghairi haqqihi falahun nar. Dinar dinamai dinar karena itu ada 2 kata di situ, dinar, yaitu din dan annar. Apa maknanya? Man akhadahu bihaqqihi fahuwa dinuhu. Siapa yang mengambil dinar itu dengan benar, maka itu sudah jaminan agama dia, itu agama sesuai. Wa man akhadahu bighairi haqqihi falahun nar. Tetapi kalau sampai salah dalam urusan uang, dalam urusan dinar, dalam urusan dirham, maka baginya adalah neraka. Maka itulah kemudian disebut dengan dinar, karena terdiri dari kata din dan nar. Urusan harta itu kalau benar, maka itu adalah urusan agamanya sudah benar. Tetapi kemudian kalau urusan harta itu salah, maka baginya jaminannya adalah neraka. Itulah dinar. Maka beliau juga menyampaikan, la ayyatrukar rajulu dirhaman haraman khairun lahu min ayyatasaddaqa
bimi'ati alfi dirham. Orang yang meninggalkan 1 dirham yang haram itu jauh lebih baik daripada orang yang kemudian bersedekah dengan 100 dirham. Orang yang meninggalkan 1 dirham yang haram itu jauh lebih baik daripada bersedekah dengan 100 dirham. Karena urusan harta itu tidak main-main. Maka sama dengan nasihat dari Ibnu Taimiyah itu, wal qalilu minal halal yubarik fihi. Sedikit tapi itu dari yang halal, maka itu akan berkah. Wal haramul katsir yudhabu wa yumhaquhullahu ta'ala. Tetapi kalau itu banyak tapi itu haram, maka akan dimusnahkan, dijauhkan oleh Allah keberkahannya. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, bagaimana sikap orang bertakwa terhadap harta, pandangannya ini menjadi satu perhatian kita. Ada satu kisah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang ini kisah jarang-jarang terjadi, mungkin jarang-jarang terjadi andaikan terjadi pada zaman sekarang. Rasulullah SAW menceritakan, ishtara rajulun min rajulin aqaran lahu. Ada orang yang bertransaksi untuk beli tanah, ya, beli tanah, transaksi jual beli tanah. Lalu ketika sudah dibeli tanah itu, fawajadar rajulu alladhi ishtara al-aqar fi aqarihi jarratan fiha dhahab. Saat kemudian sudah dibeli, lalu kemudian pembeli tanah ini menemukan bejana yang di dalam bejana itu ada emasnya. Faqala lahu alladhi ishtara al-aqar hud dhahabaka minni innama ishtaraitu minkal ard walam abta' minka ad-dhahab. Lalu kemudian yang membeli tanah ini menyatakan sama yang menjual tanahnya, ambil ini emasmu, aku tidak membeli selain tanah, dan aku tidak membeli emas ini, jadi ambillah, ini punya kamu. Katanya pembeli itu ketika menemukan bejana yang berisi emas di tanah yang dia beli. Tapi herannya, ini orang, dan inilah kisah orang bertakwa itu. Jadi setiap zaman itu pasti ada orang bertakwa, pasti ada orang baik. Di setiap waktu itu, di setiap komunitas pasti ada orang baik, orang soleh, orang bertakwa. Nah, orang yang kebetulan ini disebutkan, diceritakan oleh Rasulullah, orang ini membeli tanah, lalu kemudian tanpa sengaja di tanah itu ada bejana yang berisi emas. Lalu karena dia merasa bahwa dia tidak membeli emas itu, dia hanya merasa membeli tanah, lalu kemudian dikatakan kepada yang menjual, ini ambil, ini emasmu, aku cuma beli tanah dari kamu, bukan beli emas. Lah herannya lagi kemudian disebutkan, wa qala alladzi lahul ard innama bi'tukal ard wa ma fiha. Yang ditawari itu, yang menjual tadi tanah itu, lalu bilang, aku sudah menjual tanah buat kamu, ya, dan apa-apa saja yang ada di dalamnya itu sudah milik kamu, katanya. Nah, ini kan hebat, Pak, hebat sekali. Jadi kalau sekarang mestinya bertikai untuk mengakui ini milik saya, tuh, justru dua orang soleh ini justru sebaliknya, justru yang beli tanah menyatakan bahwa dia tidak beli emas itu, dia cuma beli tanah, dikembalikan sama yang menjual. Yang menjual justru mengatakan, enggak, ini sudah punyamu, udah aku jual tanah, dan yang apa di dalamnya itu berarti keuntungan kamu. Hebat itu orang. Itu berebut untuk tidak mengakui. Kenapa? Karena zuhudnya, karena warok, hati-hati, ini masalah harta.
masalah harta itu tidak main-main, nanti dihisab di akhirat. Jadi mereka justru kemudian sama-sama menolak. Tidak tahu kalau zaman sekarang itu gitu. Kalau kira-kira beli tanah lalu kemudian mari yang kok lah beli banyak, ya sudah rezekiku gitu. Atau nanti yang membeli atau yang menjual mungkin lalu mengatakan, boh Arwan di nengkok roh, itu punya saya. Itu mungkin yang terjadi kalau sekarang, rebutan untuk memiliki harta itu. Tapi kalau yang diceritakan oleh Rasulullah ini zaman dahulu, kata beliau, itu justru saling takut untuk memiliki harta itu, emas itu. Fatahakama ila rajulin faqal alladhi tahakama ilaihi alakuma walad qala ahaduhuma li gulam wa qala al-akhar li jariyatun qala ankihu al-gulam al-jariyah wa anfiku ala anfusihima minhu wa tasaddaqa. Lalu karena dua orang ini saling tidak mengakui harta itu, saling tidak mengakui harta itu bukan punya saya. Mestinya kan yang terjadi dua orang yang saling mengklaim ini punyaku gitu. Kalau ini enggak, terbalik, dua-duanya mengakui ini bukan punyamu. Yang menjual mengatakan ini punyanya yang membeli, yang membeli mengatakan ini punyanya penjual. Datanglah ke hakim, datanglah untuk minta diadili, diberikan bagaimana ini cara jalan keluarnya. Lalu hakimnya bagus, Pak. Hakimnya bagus tanya, karena sama-sama orang baik, ditanya sama yang menjual, sampean punya anak enggak? Punya, saya punya anak laki-laki. Tanya lagi sama yang membeli, sampean punya anak? Saya punya anak perempuan. Katanya hakimnya, sudah nikahkan saja anak kalian berdua, pakai dananya nanti untuk biaya pernikahannya itu dari emas itu, dari emas yang ditemukan. Selesai, sudah urusannya selesai. Jadi dinikahkan anaknya orang yang soleh dengan satu ini, yang pembeli dan penjual dinikahkan dengan dana biaya walimah itu dari emas yang ada di dalam bejana yang banyak itu. Selesai urusannya. Ini luar biasa, minta ke hakim. Buat kita, saya kemarin baca di Syarah Tawdihul Ahkam, Syarah Bulughul Maramnya Syekh Abdullah Bassam itu, yang menarik bahwa sebenarnya yang menjadi penanggung walimah itu sebenarnya adalah laki-laki. Jadi yang kalau ada walimahan itu sebenarnya penanggung untuk dana walimahnya itu adalah laki-laki, bukan perempuan. Ya, sebenarnya laki-laki. Jadi acaranya itu miliknya perempuan, tetapi yang menanggung walimah itu adalah laki-laki. Jadi bahasanya itu, kalau kamu menikah maka rayakan walaupun dengan seekor kambing, itu pada yang laki-laki. Sebenarnya memang tradisinya beda, tidak salah, karena itu tidak ada ketentuan pasti kalau kemudian sumbangan, tetapi paling tidak itu sebenarnya banyak ditanggung oleh yang laki-laki, karena yang perintahnya dalam hadis itu laki-laki, ya, suruh nanggung. Yang perempuan yang punya acara aja gitu. Tetapi apakah salah? Tidak apa-apa kalau itu memang sudah adat, ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, seharusnya yang terjadi adalah ketika ada dua harta itu yang diperebutkan itu tadi, harusnya adalah di dalam Al-Quran disebutkan ada 4 karakter manusia ketika berhadapan dengan harta itu. Yang pertama adalah manusia itu sangat cinta terhadap harta. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran surat Al-Fajr ayat 20 itu, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jadi manusia itu sangat cinta terhadap harta. Jadi istilah hubban jamma itu ada 3 maknanya. Hubban jamma itu ada 3. Pertama adalah harta yang sangat banyak. Manusia itu sangat suka cinta kepada harta yang banyak. Yang kedua adalah keburukan karena dikumpulkan dari sesuatu yang haram, itu namanya hubban jamma. Atau kemudian hubban jamma itu adalah mencintai harta di luar batas kewajaran. Jadi harusnya orang kalau masalah harta itu
begitu sangat mencintai, sangat suka banget. Tapi kalau yang dua orang ini enggak, malah berebut untuk tidak mau mengakui karena dari saking waraknya berhati-hati terhadap sesuatu, karena yakin bahwa nanti harta itu akan menjadi salah satu hisab yang cukup berat di akhirat. Kemudian yang kedua, manusia suka untuk mengumpulkan lalu kemudian menghitung-hitung harta itu. Alladzi jama'a malahu wa addadah. Jadi disebutkan di dalam Quran surat Al-Humazah itu, manusia itu suka mengumpul-ngumpulkan harta lalu menghitung-hitungnya. Itu karakter manusia harusnya. Lalu yang ketiga itu, manusia suka berbangga-bangga dengan harta dan suka dipamer-pamerkan. Di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 20 disebutkan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhur bainakum wa takasur fil amwali wal aulad. Jadi manusia itu suka berbangga-bangga dengan harta lalu kemudian dipamer-pamerkan. Biasanya saya selalu di khutbah Idul Adha itu, saya selalu menyampaikan dalam hubungan orang tua dengan anak. Kadang-kadang orang tua mau memamerkan kekayaannya kepada orang-orang melalui anaknya, dipamer-pamerin, bangga anaknya dikasih HP yang baru, mobil yang baru, sepeda motor yang baru, pokoknya yang luar biasa. Itu kadang-kadang anak kita menjadi etalase pemameran harta kita. Dan manusia memang punya karakter suka untuk membangga-banggakan dan memamer-pamerkan harta itu. Dan yang keempat, manusia itu menjadi kikir, harusnya menjadi kikir tadi, bakhil terhadap harta, mestinya rebutan untuk ini milik saya. Quran surat Ali Imran 180, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Sekali-kali janganlah menyangka orang-orang yang bakhil itu dengan harta yang diberikan Allah bahwa itu baik dengan kebakhilan itu. Ketahuilah bahwa itu sesuatu yang buruk buat mereka, kebakhilan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, berkaitan dengan harta itu lagi, hal yang harus sama-sama kita ketahui adalah yaqulu ibnu Adam mali mali fahal laka min malik illa ma akalta fa ablaita wa ma labista fa afnaita wa ma tasaddaqta fa abqaita. Berkata anak Adam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hartaku, hartaku. Hai anak Adam, hartamu itu tidak lain kecuali apa yang engkau makan lalu habis setelah itu, apa yang engkau pakai lalu kemudian hancur, dan apa yang engkau sedekahkan di jalan Allah, itulah yang kekal. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah. Jadi harta itu cuma ada tiga itu, apa yang kita pakai lalu kemudian nanti hancur, ya, apa yang kita makan lalu kemudian sudah habis nanti. Yang kekal itu adalah apa yang kemudian engkau infakkan, engkau berikan. Itulah harta yang harusnya engkau kemudian perebutkan lalu kemudian lakukan dengan itu. Ada banyak penelitian, Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian, bahwa manusia itu ada yang namanya mental barrier. Mental barrier itu adalah mental ingin memiliki dan takut kehilangan. Takut kehilangan, itu namanya mental barrier. Takut kehilangan apa yang sudah dipunya. Biasanya orang kalau sudah pada zona nyaman, jabatannya, popularitasnya, tempatnya, tempat di mana, kalau nanti ada orang yang mau ganggu, mau kemudian mau posisinya mau diganti atau sebagainya, biasanya dia marah. Jadi dia punya respon defensif, bertahan untuk kemudian tidak mau diganggu. Karena memang manusia itu ada bakhilnya, takut kehilangan. Nah, makanya kemudian disebutkan di dalam hadis itu,
hakikatnya sesungguhnya itu tentang harta yang perlu kita pertanyakan itu bukan yang kemudian kita pakai yang nanti akan menjadi usang, bukan yang kita makan yang kemudian nanti akan hancur. Sesungguhnya adalah harta yang kita miliki itu adalah apa yang kemudian kita infakkan, apa yang kita berikan. Itu yang kita miliki sebenarnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, oleh karena itu ada hadis yang menarik yang berisi tentang doa Rasulullah SAW. Tetapi doa ini jarang dipakai oleh orang, atau bahkan mungkin tidak satu pun ada orang yang berdoa tentang doa yang diajarkan oleh Rasulullah ini. Saya ulangi, ini adalah hadis Rasulullah, kedudukannya hasan, ada di Sahihul Jami itu. Salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah, jarang dipakai atau dibaca oleh orang-orang, atau bahkan bisa dikatakan hampir tidak ada yang baca doa ini. Doanya adalah Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, lalu kumpulkan aku nanti bersama orang-orang miskin. Ini doa, tapi hampir kemudian tidak ada yang baca doa ini. Ada yang baca doa? Konon kabarnya ada teman saya bilang, justru kalau pakai baca doa ini, justru akan semakin kaya. Ada teman saya bilang, ada teman saya itu baca doa ini sampai 40 hari, kira-kira sampai 1 bulan lebih, malah tambah kaya. Mau dipraktekkan tidak atau tidak, saya tidak tahu itu. Berani tidak berdoa, ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan nanti aku bersama orang-orang miskin itu. Walaupun kabarnya katanya tambah kaya berdoa dengan ini. Bapak dan Ibu kira-kira berani untuk mencoba? Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan dalam keadaan miskin, lalu kemudian kumpulkan bersama orang-orang miskin. Bayangannya mungkin kalau ada dalam hadis, nanti di akhirat itu orang kaya dan orang miskin yang sama-sama baik, nanti yang masuk duluan orang miskin. Hisabnya jaraknya cuma setengah hari, tetapi setengah hari itu sama dengan 500 tahun. Yang miskin duluan, karena tidak ada hisab. Hisabnya tidak banyak sebanyak orang kaya itu. Nah, walaupun ternyata doa ini oleh para ulama disebutkan bahwa arti miskin di situ itu bukan artinya miskin tidak punya harta. Ada ulama yang menyatakan itu, banyak yang menyatakan itu di dalam kitab-kitabnya, bahwa Allahumma ahyini miskina, atau miskin itu arada bihi at-tawadu wal ihbat wa alla yakuna minal jabbarin wal mutakabbirin. Jadi yang dikendaki di doa ini artinya miskin bukan tidak punya harta, atau miskin dalam bayangan yang seperti itu tadi. Tetapi miskin di situ adalah maknanya adalah tawadu, khusyuk, supaya tidak menjadi orang yang sombong dan takabur. Jadi bermakna bolehlah kita berdoa. Maknanya adalah, ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan tawadu, khusyuk, tidak menjadi orang yang sombong. Matikan aku dalam keadaan khusyuk, tawadu, tidak menjadi orang yang sombong, dan kumpulkan nanti aku bersama orang-orang yang tawadu, khusyuk. Itu yang didoa itu. Jadi miskin itu bukan berarti tidak punya harta atau tidak punya uang, tetapi maknanya adalah tawadu. Walaupun juga ada ulama yang tetap mempertahankan miskinan di situ adalah memang tidak punya harta itu. Tapi hampir saya sampaikan tadi di awal bahwa doa ini hampir tidak ada yang kemudian membaca doa ini, atau bahkan bisa dikatakan hampir sudah tidak ada orang yang kemudian berdoa. Kenapa? Karena rata-rata manusia itu memang suka kepada harta itu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana sih pandangan kita terhadap miskin itu? Secara umum memang pandangan agama kita bahwa Islam itu justru memerangi, menghendaki yang namanya penghapusan kemiskinan itu di kalangan masyarakat. Kenapa? Pertama, ada hukum zakat, dan hukum zakat itu tidak ada di agama yang lain, tidak ada.
Pengaturan yang luar biasa itu adalah di Islam saja, supaya kemudian harta itu tidak beredar di orang-orang kaya saja. Kai la yakuna dulatan bainal agniya'i minkum. Yang kedua, bahwa Islam itu mengajarkan, memperhatikan kepada kita bahwa nanti kalau kita mati, jangan sampai anak kita menjadi anak-anak yang kemudian tidak punya harta itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan itu, innaka antada'a warasaka agniya khairun min antada'ahum alatan yatakaffafunan nas fi aidihim. Kamu meninggalkan keturunan kamu dalam keadaan dia menjadi orang yang berpunya, itu jauh lebih baik daripada kamu meninggalkan anak-anak kalian, keturunan kalian dalam keadaan menjadi orang yang peminta-minta karena tidak punya harta itu. Maka artinya kita harus bekerja keras dan bekerja kuat, agar kemudian paling tidak nanti kita menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang kemudian bisa menjaga kehormatannya karena dia sudah tidak menjadi peminta-minta. Itu artinya Islam sangat memerangi tentang hal-hal yang tidak punya itu atau kemiskinan itu. Ada konsep zakat, infak, sedekah, ada kemudian tuntunan dari Rasulullah SAW agar kita kemudian berusaha untuk memberikan warisan yang baik. Kemudian juga disebutkan bahwa tangan yang di atas itu jauh lebih baik daripada tangan yang di bawah. Itu artinya kita disuruh menjadi orang yang mampu. Orang-orang yang baik pun untuk menjalankan ibadahnya juga dengan modal harta itu. Karena tanpa harta kemudian akan menjadi susah juga. Jadi jihad dengan harta, ekonomi, dia beribadah untuk melaksanakan ibadah haji, untuk membuat madrasah, untuk membangun masjid dan sebagainya, itu butuh harta. Oleh karena itu Islam begitu sangat memerangi kepada kefakiran itu atau kemiskinan itu. Sampai juga disebutkan Ali bin Abi Thalib itu menyatakan kadal faqru ayyakuna kufran. Sesungguhnya kefakiran itu sampai hampir membuat orang menjadi kufur. Nah, penting untuk kita semua pahami, Bapak dan Ibu sekalian, apa yang saya sampaikan tadi itu tentang rizki yang dijanjikan Allah, bahwa orang yang bertakwa itu nanti salah satu manfaat yang akan didapat oleh orang yang bertakwa itu adalah rizki yang dijanjikan. Mari kita perhatikan tentang rizki itu sedikit, ya. Ar-rizku, ar-rizku, ya, ar-rizku itu pemberian Allah, nikmat Allah apa saja, itu namanya rizki, apa saja, ya, apa saja yang memenuhi hajat manusia untuk kebaikan manusia itu malah adalah rizki. Jadi bukan hanya sebatas harta, rizki itu, orang sehat itu juga rizki, punya pasangan yang baik itu rizki, punya anak keturunan yang baik itu rizki, punya tetangga yang baik itu juga rizki. Semua sesuatu yang baik buat kita, untuk hajat kita, maka itu adalah rizki. Tetapi sementara kita batasi rizki itu dalam artian harta, ya. Yang pertama namanya adalah ar-rizkul makful, rizki yang sudah ditanggung, rizki yang menjadi tanggungan Allah. Itu dalam Quran surat Hud ayat 6 disebutkan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, bahwa tidak ada barang binatang melata pun kemudian tidak lepas dari rizki Allah. Itu dalam Quran surat Hud ayat 6. Jadi itu namanya rizkul makful atau ar-rizkul am. Jadi siapapun akan ditanggung rizkinya oleh Allah, tidak pandang dia orang kafir, orang muslim, tidak pandang laki-laki perempuan, tidak pandang itu anak-anak atau dewasa, semua itu adalah rizkinya akan ditanggung oleh Allah. Hatta kemudian binatang pun, makhluk semuanya ditanggung oleh Allah. Itu namanya ar-rizkul makful. Bahkan orang tua pun yang sakit-sakitan itu pasti ditanggung oleh Allah.
karena ada anaknya. Binatang pun yang kemudian tidak mungkin berpikir seperti cicak dan sebagainya, dari mana dapat makan, itu sudah ar-rizqul makful. Ada cara teknis yang kemudian itu semuanya rizkinya menjadi tanggungan Allah, itu namanya ar-rizqul makful atau ar-rizqul am. Kita ini semua hidup, lahir pasti sudah ditanggung oleh Allah rizkinya. Ini pemahaman yang pertama. Nah, yang kedua namanya adalah ar-rizqul maksum. Rizki yang dibagikan. Dan inilah yang kemudian membedakan antara satu dengan yang lain. Ar-rizqul maksum, rizki itu yang dibagikan. Ini nanti digantungkan kepada usaha dan kesungguhan manusia. Ya, makanya disebutkan dalam Quran surat An-Nahl ayat 71 itu, faddalallahu ba'dakum ala ba'din. Jadi berbedanya derajat harta seseorang itu adalah karena masyun, bisa didapat dengan masyun, lalu kemudian intisar, lalu kemudian ibtigo. Ar-rizqul maksum itu adalah rizki yang dibagikan. Maka kemudian kita lihat ada perbedaan antara orang yang satu dengan yang lainnya tentang masalah harta itu. Ada orang kaya, ada orang yang sedang, ada orang miskin. Itu namanya ar-rizqul maksum, rizki yang dibagikan, digantungkan kepada usaha dan kesungguhan dia, yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan masyun. Dia kemudian bergeraklah kamu, berjalanlah kamu, artinya jangan malas, tergantung kepada kesungguhan orang. Maka bisa rizki itu beda-beda secara sosial. Dari sisi harta ini menjadi berbeda antara satu orang dengan yang lainnya karena usaha dia, kesungguhan dia, tidak pandang siapapun. Kalau orang kafir kemudian sungguh-sungguh dia manajemen dagangnya atau manajemen cari hartanya bagus, ya kaya. Orang muslim juga begitu, siapapun. Itu namanya rizqul maksum, rizki yang dibagi oleh Allah sesuai dengan masyun dia. Dia berjalan, dia bergerak, intisar dia kemudian kemana saja, bertebaran. Tidak hanya di Sumeneb, dia bertebaran, punya konsep-konsep dagang, punya konsep bisnis. Apa yang dilakukan dia? Intisar, ibtigha, dia juga kemudian mencari dengan sungguh-sungguh. Nah, itu kalau dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah disebutkan, fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Itu seperti itu. Jadi kalau sudah bertebaranlah kamu cari. Jadi ar-rizqul maksum inilah yang kemudian membedakan faddalallahu ba'dakum ala ba'din. Jadi karena ini yang membedakan antara satu dengan yang lain, konsep usaha, kerja, kesungguhan. Artinya lepas, tidak menjadi orang yang malas. Nah, baru kemudian posisinya orang yang bertakwa itu di sini. Namanya adalah ar-rizqul mau'ud. Ar-rizqul mau'ud, rizki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan. Termasuk tadi di Quran surat At-Talaq ayat 3 itu disebutkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini namanya ar-rizqul mau'ud. Siapa orang yang dapat ar-rizqul mau'ud itu? Yang pertama tadi disebutkan adalah orang yang bertakwa. Lalu kemudian yang kedua jalannya adalah menjadi orang yang tawakal. Disebutkan dalam Quran surat At-Talaq ayat berikutnya juga, wa may yatawakkal fa huwa hasbuh. Siapa orang yang bertawakal maka dia akan dicukupkan oleh Allah. Lalu siapa lagi? Orang yang pandai bersyukur. Bersyukur pada Allah. Orang yang bersyukur ini akan ditambah. La in syakartum la azidannakum. Jadi caranya adalah bersyukur lalu kemudian berinfak. Dalam Quran surat Saba ayat 37 itu disebutkan itu, bahwa siapa yang berinfak Allah akan ganti. Jadi yakin itu. Saba 37 ini yang nanti akan dapat ar-rizqul mau'ud itu. Lalu kemudian yang kelima adalah beristighfar. Ini dalam Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12. Orang yang rajin beristighfar itu nanti dia akan mendapatkan banyak keutamaan atau rizki yang dijanjikan oleh Allah.
Dalam Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12 disebutkan akan diberikan hujan, akan diberikan anak, akan diberikan harta, akan diberikan hal-hal yang baik pada orang yang banyak beristighfar. Artinya itu namanya adalah ar-rizqul mau'ud. Nah, sekarang posisinya kita berada di mana? Apakah kita hanya mengandalkan ar-rizqul makful atau am ini, atau kemudian yang bisa membedakan di sini letaknya? Maka pebisnis itu biasanya menerangkan dalam ar-rizqul maksum itu paling tidak ada beberapa jalan. Pertama, berdagang. Kemudian yang kedua, investasi. Lalu kemudian yang ketiga itu selain berdagang dan berinvestasi adalah memiliki emas. Juga ditambah harus bersedekah. Jadi kalau mau maju dalam usaha hidupnya, karena ini adalah rizqul maksum, ini adalah rezeki yang dibagi oleh Allah, dan itulah yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Itu faddalallahu ba'dakum ala ba'din, berbeda karena dia tidak malas, dia bekerja keras, tidak berdiam diri, tapi dia menyebar kemana-mana. Dia punya konsep yang jelas, bisa dengan berdagang, berinvestasi, lalu kemudian dia membeli emas, lalu kemudian di sela-sela itu lalu kemudian dia bersedekah sebagai bentuk syukur. Kalau itu dijalankan, inilah yang menentukan antara satu orang dengan yang lainnya berbeda. Bapak dan ibu diam saja tidak bekerja, maka tetap akan dijamin ar-rizqul makful. Diam saja tidak bekerja, diam saja malas, masih dapat. Ada saudaranya yang kasihan, ada omnya yang kasihan, ya susah-susahnya pasti akan ditanggung. Nah, yang membedakan nanti di sini ar-rizqul maksum. Nah, bagaimana posisinya orang bertakwa? Salah satu manfaat atau buah jadi orang bertakwa itu adalah akan diberikan rizki yang tidak disangka-sangka. Maka jalannya ar-rizqul mau'ud ini, rizki yang dijanjikan itu, teruslah berusaha, paling tidak dilakukan semua. Ar-rizqul makful ini sudah jalan, lalu kita lakukan ini, usaha, tidak menjadi malas, karena malas itu diperangi dalam Islam. Bahkan Rasulullah berdoa untuk tidak menjadi orang yang malas. Lalu kemudian di sini kita lakukan, menjadi orang yang bertakwa, ketawakalnya kuat setelah dia berusaha di sini, lalu bersyukur kepada Allah, nikmat yang diberikan itu digunakan dengan baik, lalu berinfak, Allah pasti akan ganti itu. Lalu kemudian banyak beristighfar, dilakukan ar-rizqul makful, ar-rizqul maksum, lalu kemudian ar-rizqul mau'ud ini akan kita dapat. Posisi orang bertakwa ada di sini. Ada orang yang secara sederhana, dia cuma jual mie, mungkin dia jual bubur saja, lalu kemudian dengan rezeki yang dijanjikan oleh Allah, dia berhasil menjadi orang yang mampu, tidak disangka-sangka, jauh dari kebiasaan. Berarti ada rezeki yang memang sengaja, tetapi ada rezeki yang kemudian tidak disengaja, yang tidak disangka-sangka itu. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjanjikan rezeki kepada orang-orang yang betul-betul bertakwa. Inilah posisi diantara yang kita bahas saat ini adalah bagi orang yang bertakwa, Allah akan berikan rizki yang tidak disangka-sangka. Posisinya adalah di ar-rizqul mau'ud. Maka tentu ar-rizqul makful, ar-rizqul maksum ini perlu dilakukan, tidak hanya di posisi ini. Walaupun ada yang kemudian ar-rizqul makful lalu kemudian berhenti saja di ar-rizqul mau'ud ini menjadi orang baik, pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian, mengakhiri kajian kita kali ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan apa yang saya sampaikan tadi. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau menyatakan begini: jauharul mar'i fi hilalin salasin, kitmanul faqri hatta yadunnan nasu min iffatika annaka ghaniyun, wa kitmanul ghadab hatta yadunnan nasu annaka radin, wa kitmanus syiddati hatta yadunnan nas annaka mutana'am. Beliau menyatakan orang itu hebat, orang itu jadi hebat. Ukuran orang hebat itu yang pertama adalah
kemampuan menyembunyikan dirinya bahwa dia sebenarnya melarat, dia sebenarnya tidak punya, tetapi dia mampu menyembunyikan kemelaratannya sehingga kemudian orang lain menyangka bahwa dia berkecukupan karena dia tidak pernah meminta-minta. Itu orang hebat. Menyembunyikan bahwa dia sebenarnya melarat, bahwa sebenarnya dia tidak punya, dan orang lain menyangka bahwa dia sebenarnya punya karena dia tidak pernah meminta-minta. Itu berarti orang hebat, karena dia bisa menjaga iffah dirinya. Yang kedua, kata beliau, kemampuan untuk menyembunyikan marah sehingga kemudian orang lain mengira bahwa dia tidak marah atau dia ridho. Ada orang yang sebenarnya marah tapi dia sembunyikan, lalu orang lain menyangka bahwa dia sebenarnya tidak marah atau ridho. Itu orang hebat. Dan yang ketiga, kata Imam Syafi'i, itu kemampuan menyembunyikan kesusahan dirinya sehingga orang lain selalu melihat dia dalam keadaan senang. Itu orang hebat. Kata Imam Syafi'i, 3 orang inilah orang yang hebat. Dia sebenarnya melarat tapi dilihat oleh orang lain seolah-olah dia orang punya karena tidak pernah meminta-minta. Itu orang hebat. Itu orang yang bisa menyembunyikan marah lalu orang menyangka bahwa dia tidak marah padahal dia sebenarnya marah. Itu orang hebat karena dia ingin dapat surga. Rasulullah pernah dimintai nasihat oleh salah seorang, tidak usah banyak-banyak ya Rasulullah, cukup nasihati sedikit, la taghdab, jangan marah. Ternyata itu jalan ke surga. Orang yang bisa menyembunyikan rasa marahnya padahal dia marah sekali sehingga kemudian orang lain menyangka tidak marah. Itu hebat. Itu orang hebat, kata Imam Syafi'i. Dan orang yang selalu menyembunyikan kesusahan dirinya, kesedihan dirinya, sehingga kemudian orang lain selalu melihat dia senang, tersenyum dilihat padahal dia punya sesuatu yang sedih dan menyusahkan. Tetapi ini orang hebat karena orang lain melihat dia adalah orang yang selalu dalam keadaan senang. Terakhir saya sampaikan apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi itu, mata kanal malu fi yadika walaysa fi qalbika lam yadurruka walau kasura wa mata kana fi qalbika darraka walau lam yakun fi yadika. Itu disebutkan dalam Madarijus Salikin, selagi harta yang ada di tanganmu itu tidak sampai ada di hatimu, maka tidak akan membahayakan kamu walaupun jumlahnya banyak. Tetapi bila harta sudah ada di hati kamu, maka itu akan membahayakan kamu meskipun harta itu tidak sedang ada di dalam tanganmu. Kata Ibnu Qayyim, kalau harta itu tidak sampai ada di hati kamu, walaupun di tangan kamu banyak memiliki harta, tapi harta itu tidak ada di dalam hati kamu, maka itu tidak akan membahayakan kamu. Tetapi sebaliknya, kalau harta sudah ada di hati kamu, walaupun harta itu tidak sedang kamu pegang, bahkan tidak ada, maka itu akan membahayakan kamu. Perhatikan kembali bahwa salah satu topik yang nanti akan dihisab di akhirat itu adalah masalah harta. Maka perhatikan sumbernya dari jalan yang halal, jangan sampai dari jalan yang haram. Karena Rasulullah menggambarkan nanti sudah tidak akan peduli tentang jalan halal atau haram ketika kemudian manusia ingin memiliki harta. Maka jauhi hal-hal yang diharamkan seperti hirabah, merampok atau membajak, hasil penggelapan, gulul atau korup, hasil mengambil paksa, mengambil hak orang lain, pungutan liar, gosop, jauhi, hasil mencuri, hasil riba, hasil judi, bisnis minuman keras atau barang yang berbahaya, hasil suap, hasil kolusi. Hati-hati, itu semua akan ditanya oleh Allah. Dari mana? Selesai urusan dari mana akan ditanya, dikemanakan. Maka jadilah orang yang berhati-hati, menjadi orang bertakwa tadi,
dalam cerita yang disebutkan oleh Rasulullah tentang dua orang yang saling menjauhi, menjadi orang yang wara' tentang harta yang masih belum jelas bukan milik dirinya, walaupun manusia punya karakter sangat mencintai dan suka terhadap harta. Jadilah orang yang merebut rizki Allah dengan rizkul maksum, berusaha semampu kita tetapi tidak menjadikan di hati kita. Teruslah menjadi orang yang baik, karena dengan menjadi orang baik Allah akan janjikan akan diberikan rezeki walaupun itu tidak disangka-sangka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sehingga menjadi hamba-hamba Allah yang selalu diberikan rezeki yang halal, dicukupi dengan yang halal dan dijauhkan dari yang haram. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.